Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nurfatwa Sabita. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai computational thinking. Mungkin apa ya yang dimaksud dengan computational thinking sendiri? Computational thinking sendiri itu ialah cara berpikir sistematis dan logis yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan metode seperti yang dilakukan oleh komputer. Selain itu, meskipun istilahnya mengandung kata komputasi, computational thinking di sini bukan tentang belajar coding atau komputer saja, tapi tentang bagaimana kita berpikir langkah demi langkah, berorganisir masalah, dan mencari solusi yang efisien. Itu termasuk definisi dari computational thinking secara mendasarnya. Nah, mungkin di sini bertanya-tanya ya, kenapa sih computational thinking itu penting begitu ya? Computational thinking penting itu mengapa penting itu? Yang pertama ialah membantu menyelesaikan masalah kompleks, yang dimana terjadi ketika ada suatu permasalahan kompleks yang secara mendalam gitu ya. Dengan cara computational thinking ini bisa menyelesaikan satu persatu si permasalahan kompleks tersebut. Nah, yang kedua ialah melatih logika dan kreativitas. Selain menyelesaikan kompleks tersebut, melatih logika di computational thinking di sini itu bisa melatih logika kita dan juga melatih kreativitasan kita bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan begitu. Dan juga eh, kenapa pentingnya itu karena berguna di berbagai bidang. Selain di bidang IT, computational thinking ini juga eh, berguna di bidang bisnis, kesehatan, dan juga pendidikan. Jadi selain di IT, si computational thinking ini juga berguna di berbagai bidang begitu. Nah, dan yang terakhir di sini, kenapa penting? Itu karena untuk bekal. Pentingnya di era digital dan kecerdasan buatan AI di zamannya marak AI sekarang itu ya. Jadi, penting untuk kita menjadi bekal si computational thinking ini. Begitu. Mungkin itu alasan ya kenapa pentingnya computational thinking itu sendiri. Nah, nextnya di sini saya akan menjelaskan stepnya. Stepnya computational thinking di sini itu yang pertama identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini ialah menentukan masalah utama yang sedang dihadapi dengan jelas dan spesifikasi ya. Langkah pertama di sini itu ialah mencoba memahami secara menyeluruh apa sebenarnya yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita perlukan, dan juga mungkin bertanya apa yang tidak berjalannya sesuai dengan harapan, terus apa dampaknya, siapa yang terpengaruh. Nah, dengan mengenali inti permasalahan, kita bisa tahu ya apa dan kenapa gitu permasalahan itu terjadi. Mungkin itu yang pertama stepnya. Nah, yang kedua itu ya grab aktor. Grab aktor di sini ialah mengidentifikasi dan memetakan aktor atau pihak yang terlibat dalam masalah, serta hubungan atau interaksinya. Jadi grab aktor di sini itu ialah eh, aktor ini tuh bukan bisa berupa manusia, organisasi, sistem maupun komponen yang lain yang berinteraksi dalam prosesnya tersebut ya. Jadi itu maksud jadi si grab aktor ini. Nah, yang ketiga ini ialah abstraksi pola. Abstraksi pola di sini ialah menyaring informasi penting dan mencari pola yang berulang dari data atau kejadian. Langkah ketiga ini tuh kita itu jadi lebih ke menyaring hal-hal yang penting, hal yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Jadi kita itu mencari pola dari data atau kejadian sebelumnya, begitu ya. Jadi maksudnya si abstraksi pola itu tuh jadi kita mencari data-data dari kejadian sebelumnya yang kita bisa simpulkan. Begitu. Nah, yang keempat itu ialah breakdown atau dekomposisi. Breakdown atau dekomposisi di sini ialah memecahkan masalah besar menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah diatasi satu persatu. Langkah keempat dekomposisi di sini itu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, cara ini tuh sangat penting karena biasanya masalah besar itu terlalu kompleks jika ditangani secara sekaligus. Jadi, untuk adanya
apa namanya untuk lebih cepat atau lebih ngeiniin masalah hal-hal kecil diadain si tahap breakdown di sini. Jadi nggak sekaligus langsung, jadi ada tahap per tahap menyelesaikan satu persatu begitu. Nah, yang terakhir ya, ini ada algoritma. Algoritma di sini itu ialah maksudnya tuh menyusun langkah-langkah logis dan berurutan secara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi algoritma di situ ini tuh menyusun langkah-langkahnya secara logis begitu. Nah, yang paling penting di algoritma ini itu ialah harus jelas, efisien, dan bisa diikuti siapapun. Selain itu, bisa dibuat dalam bentuk instruksi, diagram alur, atau SOP-nya tersebut. Nah, contoh algoritma perbaikan penjualan ini contohnya di salah satu penjualan begitu ya bagaimana sih algoritmanya. Nah, yang pertama itu harus analisis performa konten terlebih dahulu. Yang kedua, buat konten promosi baru. Yang ketiga, jadwalkan posting di jam aktif. Yang keempat, respon cepat chat pelanggan. Dan yang kelima, evaluasi tiap minggu. Itu salah satu contoh dari si algoritma dari penjualan. Jadi, contohnya algoritma tuh kayak gini, begitu. Tapi di bagian penjualannya. Nah, itu eh, secara detail ya, secara detailnya. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan ya mengenai computational thinking tahap 5 algoritma tentunya di tempat saya atau di kehidupan magang saya ya. Sebelumnya magang saya di CV Ramayana Jayasri di bagian digital marketing. Nah, yang saya temukan itu masalah pertama itu performa software dan hardware lemah. Jadi itu permasalahan pertama yang saya temui di tempat magang. Solusinya atau algoritmanya tuh yang pertama itu upgrade perangkat keras agar mendukung multitasking dan akurasi tampilan. Yang kedua, periksa dan pastikan koreksi perangkat eksternal. Yang keempat, optimasi software. Terus yang terakhir gunakan tool monitor hardware. Itu solusi algoritmanya untuk si permasalahan pertama yaitu performa software dan hardware-nya lemah. Yang kedua, masalah yang saya temuin yaitu kurangnya literasi digital pada SDM-nya. Nah, solusinya itu tentunya yang pertama buat pelatihan internal. Kedua, sediakan video tutorial. Yang ketiga, tetapkan standar minimal skill digital. Selain itu, selanjutnya bentuk tim pendampingan IT dan terakhir gunakan platform cloud. Itu solusi untuk permasalahan kedua. Nah, nextnya lagi masalah ketiga. Permasalahan ketiga di sini yang saya temui itu data tidak terorganisir dan tidak aman. Solusinya terapkan sistem folderasi atau tagging. Yang kedua, pindahkan semua data ke cloud store. Ketiga, aktifkan backup otomatis mingguan. Yang keempat, buat aturan keamanan data. Yang terakhir, gunakan software manajemen data. Itu solusi yang saya buat untuk masalah ketiga ya. Dan yang terakhir, masalah keempat yang saya temui di tempat magang, yaitu koordinasi antar tim tidak efektif. Solusi urutan IT. Yang pertama, solusi urutan IT-nya itu yang pertama buat struktur VIC dan job stack digital. Yang kedua, buat dan distribusikan soft digital. Yang ketiga, gunakan project management tools. Yang keempat, lakukan rapat koordinasi bulanan. Yang terakhir, tetapkan akses akun berdasarkan perangkat. Itu solusi untuk permasalahan keempat. Nah, dari tahap algoritma ya yang sudah saya temukan di tempat magang saya juga menyusun solusi-solusinya sesuai algoritma pada tahap computational thinking tersebut. Nah, mungkin itu ya penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya ataupun kata-katanya kurang jelas ataupun bisa terlalu bertele-tele atau terlalu cepat, mohon dimaafkan. Saya Alipanupata Sabita, izin meng saya Alipanupata Sabita, izin menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.